Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Azhar rahimakumullah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita telah sampai pada malam yang ke-29 di bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyempurnakan shaum kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema pada malam hari ini kembali ke fitrah, jauhkan bermegah-megahan. Makna fitrah memiliki 3 arti. Yang pertama suci, yang kedua asal kejadian, yang ketiga agama yang benar. Sedangkan suci itu sendiri memiliki 3 makna, yakni indah, baik, dan benar. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, seorang yang beridul fitri, dia akan selalu menjaga keindahan dalam setiap aspek kehidupannya. Dia akan selalu berusaha mencari kebenaran, dan dia akan selalu menampilkan kebaikan. Makna kembali ke fitrah bisa berarti orang yang mampu mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Seorang yang bisa menilai baik dan buruk, idealnya tidak boleh berbuat dosa lagi. Tidak boleh melakukan ghibah. Tidak boleh melakukan fitnah dan pelanggaran-pelanggaran lain. Bila masih melakukan hal tersebut, maka mereka belum mendapatkan makna kembali ke fitrah yang sebenarnya. Orang yang kembali ke fitrah akan senantiasa berlaku dan berbuat baik, karena dia mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Seseorang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan seharusnya membuat seorang muslim mendapatkan nilai fitrah itu ketika ibadah puasa kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menjamin bahwa fitrah kita terjaga? Antara lain, hendaknya kita senantiasa membaca ayat-ayat Allah dan memahami makna dan artinya, serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh kenapa kita dilarang bermegah-megahan dalam memaknai dan merayakan Idul Fitri, yang kadang-kadang kita tergoda dengan hal-hal yang membawa kita lupa dengan esensi Idul Fitri itu sendiri. Apalagi dalam suasana negara yang sedang diuji seperti saat ini. Bagaimana kita harus bisa berbagi dengan saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Saatnya kita berbagi dalam bentuk infak dan sedekah,
dalam rangka meringankan beban ekonomi saudara-saudara kita yang pada saat ini sangat membutuhkan pertolongan. Puasa Ramadan mendidik kita agar menjadi orang-orang yang berjiwa muttaqin. Dan orang-orang yang berjiwa muttaqin itu antara lain memiliki ciri-ciri suka menafkahkan hartanya untuk membantu dan meringankan beban orang-orang di sekitar kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 135, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Sebagai ciri orang yang beriman kepada Allah antara lain ditandai mau membantu saudara-saudara kita dengan jalan menginfakkan sebagian harta baik di waktu lapang maupun di waktu sempit sebagai wujud peduli terhadap mereka agar kita tidak terjebak dengan harta dan kekayaan yang kita miliki selama ini. Menyikapi kekayaan yang kita miliki, alangkah baiknya kita memakai teori tukang parkir. Seorang tukang parkir tidak pernah merasa paling kuasa, paling hebat, apalagi sombong dan ujub atas berbagai kendaraan yang di bawah kekuasaannya. Karena ia sadar bahwa semua kendaraan yang ada di sampingnya itu semua hanyalah titipan semata. Kapan kendaraan itu diambil tentu tergantung pemiliknya. Mau jam berapa, siang atau malam, itu juga tergantung pemiliknya. Begitu juga dengan harta dan kekayaan yang kita miliki. Semuanya tiada lain adalah titipan belaka. Allah yang Maha Kaya telah menitipkan kepada kita sebagai ujian untuk kita juga. Apakah kita termasuk orang yang amanah atau tidak? Apakah kita menggunakan titipan itu sesuai dengan kehendak Allah atau menuruti keinginan kita sendiri? Seharusnya kita tidak perlu sibuk berlomba-lomba dalam kemegahan dan kekayaan. Bahkan dalam tanda kutip, kita hidup di dunia sudah pasti semua mendapatkan dunia. Sibuklah berlomba-lomba dalam berbagi, bersedekah, berwakaf, dan beramal lainnya di bulan yang mulia ini, menurut kemampuan dan kesanggupan kita masing-masing. Karena berlomba dalam kemegahan akan berujung dan di garis finish penyesalan. Sementara berlomba dengan kebaikan akan berakhir dan berujung di garis finish kebahagiaan dan kemuliaan. Jamaah Masjid Al-Azhar rahimakumullah. Mari kita jaga Idul Fitri yang akan datang dari hal-hal yang bertentangan dengan ajaran yang sebenarnya. Kita jangan sampai berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi makanan. Seringkali pada saat Idul Fitri, karena begitu banyaknya makanan yang relatif istimewa, kita lupa dengan kapasitas perut kita, sehingga merugikan kita sendiri. Ingatlah firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kamu sekalian, tapi janganlah berlebihan.
Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Yang berikutnya, dalam menyambut Idul Fitri nanti, janganlah berlebihan dalam berpakaian. Seringkali pakaian yang bagus dan indah, yang memang disunnahkan untuk dikenakan pada Idul Fitri, menjadikan kita terjebak pada sifat berlebihan. Rasulullah SAW mensyariatkan dalam Idul Fitri, pakaian yang kita pakai tidak harus pakaian yang baru, tapi pilihlah pakaian yang terbaik dan suci, serta tidak melanggar batasan syariah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah zaman dulu. Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Ma'asyiral muslimin jamaah masjid rahimakumullah. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.